Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM C1C021121, kelas R12. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Poin pertama, ada pengertian penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari objek penelitian yang ditentukan, sehingga seorang yang melakukan penelitian harus mengerti arah dan fokus dalam melakukan penelitian. Penelitian adalah proses pencarian kebenaran riset bisnis yang baik didasarkan pada penalaran yang logis. Periset yang cakap dan manajer yang lihai sama-sama mempraktekkan kebiasaan berpikir yang mencerminkan penalaran yang logis dan menemukan penalaran yang benar-benar menguji hubungan antara fakta dan asumsi, membuat klaim berdasarkan bukti yang cukup. Dalam proses penalaran, induksi dan deduksi, observasi dan pengujian hipotesis dapat digabungkan dengan cara sistematik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan fakta baru atau mengembangkan fakta-fakta yang sudah ada dengan sangat sistematis. Poin kedua, ada konsep dasar penelitian. Konsep dasar penelitian yang pertama adalah kebenaran. Pengetahuan dan ilmu berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar maupun alam kecil. Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu, manusia menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu secara tradisional, pendekatan non-ilmiah, dan secara modern, pendekatan ilmiah. Yang kedua, dari konsep dasar penelitian adalah sikap seorang peneliti. Sikap seorang peneliti yang pertama harus objektif. Seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang ada di data yang diperoleh di lapangan, dan tidak dimasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi dari keabsahan hasil penelitiannya, atau tidak boleh subjektif. Yang kedua, ada kompeten. Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Yang ketiga, ada faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, atau anggapan yang bersifat abstrak. Cara berpikir seorang peneliti yang pertama harus berpikir skeptis. Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang mendukung suatu pernyataan atau tidak mudah dipercaya. Yang kedua, berpikir analisis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Yang terakhir, berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Menurut Hasan, terdapat sedikitnya 4 tujuan penelitian. Yang pertama, ada tujuan eksploratif atau penemuan, menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, ada tujuan verifikatif atau pengujian, menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, tujuan developmental atau pengembangan, mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Dan yang terakhir ada penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Menurut Hadi, suatu penelitian, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.
Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Penelitian jenis ini disebut exploratory research. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Dan penelitian ini disebut developmental research. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya, disebut verification research. Dan poin terakhir ada paradigma penelitian. Paradigma merupakan pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Nah, berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian merupakan sebuah sudut pandang atau pola pikir dasar yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau peneliti dalam melakukan sebuah aktivitas menelaah atau mencari kebenaran atas suatu masalah dengan menggunakan metode secara ilmiah, secara sistematis, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan lebih terarah. Adapun menurut Sugiono, paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hubungan antar variabel tersebut harus dapat menjawab jenis dan jumlah rumusan masalah penelitian serta variabel tersebut menentukan hipotesis dan teknik analisis yang digunakan. Paradigma penelitian ini dapat menjadi metode yang menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Karena selain membuat arah penelitian menjadi lebih jelas, paradigma penelitian juga membentuk sudut pandang terhadap fakta, ilmu, dan teori dalam memahami sebuah masalah, serta kriteria pengujian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Paradigma penelitian juga dapat membuat peneliti memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan, perilaku atau hasil karya yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.